Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan murojaah dari kitab tauhid kita. Kemarin kita sudah membaca yakni bab tentang sabar, kemudian riya dan juga sum'ah, pembahasan dalamnya, dan juga membahas tentang merupakan sebagian kesyirikan, yakni ketika seseorang beramal dengan amalan akhirat akan tapi dia inginkan ganjarannya adalah dunia. Ini semuanya merupakan amalan-amalan yang manusia banyak terjerumus di dalamnya, yakni dia banyak beramal dengan amalan hati, akan tapi salah dalam mengaplikasikannya. Dalam bersabar, dalam beramal dia ingin dilihat orang, didengar orang, dan juga dalam beramal dia menginginkan apa? Ganjaran di dunia, yang mana Allah dan Rasulnya itu tidak menyebutkan itu semua, ya. Kita beramal harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan terakhir kita, yakni tentang bab, kita merujak sedikit, yakni minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Yakni merupakan suatu kesyirikan, bagian dari kesyirikan ketika seseorang beramal dengan amalannya itu dia inginkan dunia ganjaran. Baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan sedikit. Banyak sekali hadis yang menjelaskan dan juga ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang dunia ini. Akan tapi Allah dan Rasulnya tidak ada memuji dunia ini, sebagaimana Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala sering mengulang-ulang dalam muhadarahnya dan juga kitabnya, bahasanya Allah dan Rasulnya tidak ada memuji dunia ini. Makanya kita ketika beramal, kita harus ikhlaskan semuanya. Ketika kita hidup di dunia ini, beribadah, beramal saleh, kita harus ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ada banyak sekali hadis yang menjelaskan bahasanya dunia ini tercela. Salah satu hadis diantaranya adalah An Sahl bin Sa'din qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janahu ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'i. Hadis ini sahih warid, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Maksudnya dari Sahl bin Sa'ad, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya dunia lakanat dunya ta'dilu 'inda Allah janahu ba'udah, yaitu di sisi Allah itu seperti sayap seekor lalat, nyamuk, ya. Maksudnya apa? Dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka apa yang Allah lakukan? Masa kafiran minha syurbata ma'in. Maka ketika dunia itu berharga di sisi Allah, tentu Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir itu sedikit dari air minum. Menunjukkan apa? Dunia itu sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia adalah hanya sebagai wasilah. Sebagai wasilah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dunia itu sangat hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memberikan, kalau dunia itu memang baik atau bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu tidak diberikan sedikit dari air minum. Makanya kita lihat orang-orang kafir itu apa? Banyak yang kaya, banyak yang memiliki tubuh-tubuh yang bagus dan lain sebagainya dari dunia. Ya. Kemudian hadis yang lain dari Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat ad-dunya hammahu, faraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainihi, wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhirah niyyatuhu, jama'a Allahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghibah." Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan juga selain. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW mengatakan bahasanya, yakni barang siapa yang dunia itu sebagai tujuannya, kita perhatikan, kawan dan akhwat yang mulia, barang siapa yang dunia itu sebagai tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan perkaranya. Allah akan mencerai-beraikan perkaranya. Jadi barang siapa yang dunia sebagai tujuannya, Allah akan mencerai-beraikan perkaranya, membuat susah perkaranya. Ya, ada aja masalah. Kemudian apa beliau melanjutkan? Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dan Allah menjadikan kefakiran di antara kedua pelupuk matanya. Ini orang-orang yang dalam sisi kehidupannya semuanya dinilai dengan dunia. Yang maunya dengan dunia semuanya. Ibadah, sholat pun sampai dengan dunia. Sampai ada di provinsi kita kan? Siapa yang sholat subuh dikasih mobil. Itu pernah kejadian. Maka itu tidak boleh seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, walam ya'ti minad dunya illa muktibah. Dan tidaklah datang dunia kepadanya atau diberikan dunia kepadanya itu kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, man kanatil akhirah niyatahu. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, sebagai tujuannya, setiap gerak-gerik kita, langkah kita bekerja niatkan untuk mencari nafkah, menafkahi keluarga kita. Kita berjalan untuk olahraga atau kegiatan lain yang membuat badan kita bugar agar kita bisa tegak melaksanakan ibadah kepada Allah, lebih banyak melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita niatkan karena akhirat, maka apa kata beliau? Jama'allahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan perkaranya, akan memudahkan perkaranya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghibah, dan dunia datang kepada dirinya dalam keadaan hina. Ya, dan kita banyak jumpai ketika kita lihat di sebagian orang yang dia memikirkan akhirat, dunia tidak terlalu atas sebagai wasilah saja, sekedarnya saja, ya, sekedarnya saja. Apalagi zaman kita ini. Dan lebih dahsyat lagi atau lebih bagus lagi para salaf terdahulu, bagaimana dia sangat zuhudnya di dunia ini, sangat waraknya di dunia ini, ya, berhati-hati dan zuhud, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di akhirat, ya, dari pakaiannya biasa saja, kemudian penampilannya biasa saja, ya, akan tapi amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat
sangat besar sekali pahalanya. Hadis ini berarti di sini dibagi menjadi dua kelompok orang, yakni orang yang tujuannya cuma dunia saja dari gerak-geriknya, dan yang kedua adalah orang yang tujuannya karena akhirat dalam setiap gerak-geriknya. Yang tujuannya karena dunia, Allah akan ceraikan perkaranya, dan dia akan dibikin atau dirasakan fakir terus, merasa kekurangan terus. Ini kata Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian orang yang niatnya semua gerak-geriknya itu karena Allah. Kita semua yang kita lakukan, kita pergi kerja, kita pergi mengajar, ladang dan lain sebagainya itu karena Allah. Kerja karena ingin mencari nafkah untuk keluarga kita. Kita berolahraga agar kita sehat, agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman dan lain sebagainya. Maka Allah akan mudahkan perkaranya, akan dibuat hatinya merasa kaya, dan dunia akan datang kepada dirinya hina. Baik, ini beberapa hadis dan banyak hadis sekali. Nanti bisa dilihat di buku Ustaz Yazid rahimahullah taala tentang dunia lebih jelek daripada pakai kambing. Itu banyak sekali dalil-dalil di situ menjelaskan bahwasanya dunia itu sangat hina, dan beliau mengatakan dunia hanya sebagai wasilah saja, sebagai wasilah. Baik. Ini beberapa hadis dan juga penjelasan agar kita semangat. Kita tambah satu lagi. Ini salah satu hadis, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ya. Kenapa penjara bagi orang mukmin? Ya, karena orang mukmin semua dari segi hidupnya, sisi hidupnya itu ada perintah dan ada larangan, tidak seenaknya saja. Beda dengan orang kafir. Tidak ada yang diharamkan, tidak ada yang tidak dibolehkan, semua dibolehkan. Ya. Begitulah orang kafir. Yang diharamkan bagi mereka bisa jadi hal. Itulah orang kafir. Makanya dunia itu adalah sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin, dan jannah, surga bagi orang kafir. Baik. Itu sedikit pembahasan dari yakni iradatul insan bi amali dunia. Ini seseorang yang beramal, yang menginginkan dari amalnya itu adalah dunia, itu merupakan bagian kesyirikan. Baik. Baik. Kita lanjut pada bab berikutnya. Pada bab yang telah lewat, yang telah lalu, itu bab yang berhubungan banyaknya dengan diri kita pribadi, masing-masing kita. Ini dengan masalah hati, amalan kita, dalam diri kita yang kita lakukan, amal soleh kita, dan lain sebagainya dari diri kita. Seperti sabar, itu untuk diri kita. Seperti amalan seorang yang riya, itu diri kita. Kemudian seorang beramal yang mendapatkan dari dunia, itu diri kita. Tapi dalam bab ini adalah bab yang berhubungan dengan pemimpin di sini. Di antaranya adalah dengan pemimpin dan juga para ulama. Bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah atau tahlili ma harramallah faqad taqadahum arbaban min dunillah. Mainnya di out sana, main di sana. Jadi bab yang membahas tentang barang siapa yang menaati ulama, atau pemimpin dalam suatu keharaman yang dihalalkan oleh Allah. Barang siapa yang menaati ulama atau pemimpin dalam pengharaman apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, atau penghalalan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia telah menjadikan ulama dan juga pemimpin tersebut sebagai
arbaban, Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini orang yang menjadi ulama dan juga pemimpin pada suatu yang diharamkan, yang itu telah dihalalkan oleh Allah, atau dia menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah, maka dia telah mengambil atau menjadikan ulama tersebut dengan pemimpin tersebut sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yushiku an tanzila 'alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau, yushiku an tanzila 'alaikum, yakni hampir-hampir saja akan turun kepada kalian, menimpa kalian itu batu-batu dari langit, ya. Batu-batu dari langit. Aku mengatakan, qala Rasulullah, aku mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sedangkan kalian mengatakan apa kata Abu Bakar dan apa kata Umar. Aku mengatakan apa kata Rasulullah, malah kalian mengatakan apa kata Abu Bakar dan apa kata Umar. Baik. Ini hadis yang sangat, ini adalah asar ya. Asar dari Ibnu Abbas ya. Yang sangat agung sekali menjelaskan tentang bagaimana kita harus berpegang teguh dengan dalil ya, dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Lamma kanat at-ta'ah naw'an min al-ibadah wa la tasihhu li ahadin min al-khalqi istiqlalan illa idza kanat mutamassiyah ma'a ta'ati Allahi wa rasulih. Ankara Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'ala alladhi qaddama ra'ya Abi Bakar wa Umar fi nusukil hajj 'ala ma rawahu huwa 'an Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadarahum min ghadabillahi wa sakhatihi wa 'uqubatihi al-'adil. Hadha fi man qaddama ra'ya Abi Bakar wa Umar wa huma fa kaifa biman qaddama ra'ya ghairihima 'ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad di sini mengatakan bahasanya ketaatan itu merupakan nau'an min ibadah. Ketaatan merupakan jenis dari ibadah, ya. Maka wala tasihhu, tidak dibenarkan ketaatan kepada siapapun dari makhluknya atau dari hambanya secara mutlak atau secara keseluruhan, istiqlalan, ya. Tidak boleh ketaatan kepada makhluk itu secara mutlak, secara keseluruhan, enggak ada pengecualian. Kecuali apa? Illa idza kanat mutamassiyah, kecuali dia berhubungan atau bagaimana kita menyebutnya, ketaatan kepada pemimpin atau makhluk itu bersama dengan ketaatan Allah. Maksudnya apa? Kalau makhluk tersebut dia tidak menyelisih Allah dan Rasulnya dalam apa yang dikatakannya, ya, dalam apa yang dikatakannya. Maka Ibnu Abbas mengingkari orang-orang tersebut yang dia mendahulukan pendapat Abu Bakar dan Umar dalam perkara haji, ya. Membantahnya dengan apa Ibnu Abbas tadi? Dengan perkataan Rasulullah SAW. Padahal kita ketahui sendiri Abu Bakar dan Umar adalah dua khalifah yang sangat mulia. Akan tetapi ketika sudah datang dalil dari Rasulullah SAW, kita harus taslim, harus menerima. Makanya apa? Idza jaa al-athar batalan Allah. Ketika datang dalil, maka pendapat orang itu sudah batal, ya. Gitu.
Itu kata para ulama. Maka Ibnu Abbas mengingatkan mereka, memberikan peringatan kepada mereka, hadzarahum min ghadabillah. Mengingatkan kepada mereka itu atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman yang akan menimpa kepada mereka dengan segera. Ya, ini bagi siapa? Bagi orang yang mendepankan atau mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Lalu bagaimana dengan orang yang mengedepankan perkataan atau pendapat selain mereka berdua? Padahal kita tahu sendiri bahwasanya Abu Bakar dan Umar memiliki kemuliaan yang sangat agung di sisi Allah dan Rasulnya. Di sisi Allah dan ini sudah dijamin masuk surga. Maka ini tidak dibolehkan. Bagaimana dengan orang-orang selain mereka yang mereka mengedepankan pendapat selain dari Allah dan Rasulnya, selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan ini tidak dibolehkan, diharamkan. Maka faedah dari hadis ini diantaranya adalah dari athar ini. Bayanu fadli Ibni Abbasin wa diqqati fahmi. yakni keutamaan Ibnu Abbas dan ketelitian dalam pemahamannya. Pemahaman itu sangat kuat ya. Ini keutamaan Ibnu Abbas ya. Kemudian yang kedua, la yultafat li ayyi ra'yin yukhaliful kitab was sunnah mahma kana masdaruh. Tidak boleh yakni seseorang berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah walaupun dia sebagai mungkin ya ulama atau sebagai dituakan di situ. Kita tidak boleh ya berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika sudah datang Al-Quran, datang As-Sunnah, datang dalil, maka kita harus taslim. Kita harus tunduk kepada dalil, ya, kepada dalil. Kemudian yang ketiga, wujubul ghadab min ajlillahi wa rasulih. Kita wajibnya atau wajib marah itu karena Allah dan Rasulnya. Jadi ketika kita marah ya karena Allah dan Rasulnya. Ya kita kebanyakan kita ketika kita marah bukan karena Allah dan Rasulnya, karena marah saja, karena tidak suka saja, bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka kaitan athar tersebut, yakni perkataan sahabat tersebut Ibnu Abbas, pembahasan dengan bab dan juga pembahasan tauhid, apa itu? Kaitannya adalah haitsu dal athar ala anna ra'ya Ibnu Abbas tahrimu taqdimi ra'yil makhluqin ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma harrama dzalika Ibnu Abbas li'annahu syirkun ma'allah fi ta'ah. Yakni Ibnu Abbas mengharamkan mengedepankan perkataan atau pendapat makhluk ya di atas pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat Al-Quran dan Sunnah juga ya. Yang mana beliau mengharamkan tersebut karena itu merupakan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Makanya sebagian ulama menyebut bab ini adalah tentang bab syirku ta'ah ya, syirik ketaatan. Karena ketaatan tadi kita sudah sebutkan di awal adalah bagian dari ibadah. Ini ibadah tidak boleh ditentukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Ibnu Ahmad Ibnu Hanbal, waqala Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al fitnah asyik la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa fi qalbi syai'un min az-zayd fa yahlik.
Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah rahmati beliau, aku heran kepada suatu kaum. Yang mana mereka itu kaum tersebut mengetahui sanad tentang sehat atau benarnya suatu hadis. Wa yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Akan tapi mereka mengambil atau datang mengambil pendapat Sufyan. Sufyan ini adalah salah satu nama ulama terdahulu ya. Kemudian beliau Sufyan membawakan maksudnya Imam Ahmad ya, membawakan surat ayat Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat ke-63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Maka berhati-hatilah kepada orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya tentunya, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Atadri mal fitnah? Apa itu fitnah? Fitnah adalah kesyirikan. La'allahu idza ra'a ba'da qawlihi. Ini ketika mereka membantah atau menolak sebagian dari perkataan Rasulullah SAW, an yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayg, akan terdapat atau terjadi padanya di hatinya itu sesuatu yang menyesatkan, melenceng dia, maka dia akan binasa. Baik. Ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Bahasanya Imam Ahmad bin Hanbal pada zaman dahulu, mungkin banyak sekali orang-orang pada zaman dulu itu yang mengambil pendapat seorang ulama, akan tapi dia tidak memperhatikan bahasanya ada hadis, bukan tidak memperhatikan, akan tapi dia mengabaikan ada hadis yang sahih datang padanya, karena dia lebih mengambil pendapat ulama. Dan ini tidak boleh. Sekarang masih terjadi sampai sekarang. Sudah datang hadis dan juga ayat Al-Qur'an yang sahih, hadis yang sahih dan ayat Al-Qur'an menjelaskan tentang itu semuanya, akan tapi dia lebih mengambil pendapat kiainya, ustadznya dan lain sebagainya. Dan ini tidak dibenarkan. Dan rupanya ini telah terjadi pada zaman jadi sahabat sampai zaman para imam yang 4 ya. Maksudnya ada seseorang yang dia tahu tentang sehat, tentang penyakit-penyakit hadis, tentang sehat sahihnya hadis, akan tapi dia masih mengambil pendapat ulama. Maka ini dikhawatirkan apa? Akan terjatuh ke dalam fitnah, akan terjadi fitnah. Dia akan masuk terjerumus ke dalam kesyirikan. Fi hadzal athar yunkiru al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ala ulaika alladhi yatrukuna sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama istabana lahum sihhatuha wa wadaha lahum ma'naha wa ya'khuduna bi ra'i Sufyan wa ghairihi minan nas ma'adami ismatihim wa yuhaddithum min az-zayg idza hum raddu kitaballahi aw sunnata Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li anna al-muta'assibin lil madahib kathiran ma yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi wa yad'una naskha ma lam yunsakh liyaslama lahum madhhabahum wa qad ihtajja al-imam bi ra'yihi hadha bil ayati allati awradaha wa kafa bil Qur'ani hujjatan wa dalilan. Bahasanya Imam Ahmad membantah orang-orang yang dia meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah setelah datang hadis yang sahih, penjelasan yang sahih, yang benar ya. Dan mereka mengambil pendapat Sufyan atau selainnya dari golongan manusia.
Bahasanya tentunya selain Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW itu tidak maksum, dan memperingatkan mereka dari kesesatan ketika mereka menolak Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena orang-orang al-muta'assidin, ta'assub, yang fanatik dengan mazhab ini banyak sekali. Ya, orang yang fanatik dengan mazhab ini banyak sekali. Mereka itu mengganti perkataan atau mengganti Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW itu dari makna yang sebenarnya. Dan mereka terkadang mengatakan bahasanya itu telah dihapus, bahasanya belum dihapus padahal sudah dihapus, atau sebaliknya, ya, untuk menyelamatkan madhabnya. Ya, maka faedah dari asar ini, Imam Ahmad mengharamkan, yakni meninggalkan sunnah Rasulullah SAW hanya karena perkataan seseorang. Ya. Kemudian yang kedua, al-aslu fil amri al-wujub ma lam ya'ti dalilun yanquluhu ila istihbab. Asal dalam setiap perintah itu adalah wajib selama dia tidak datang dalil yang memerintahkannya atau yang memalingkannya dari kewajibannya tersebut, atau yang sunnah, istihab. Kemudian yang ketiga, al-i'radu an syar'i llahi sababun lil halak fid dunya wal akhirah. Berpaling dari syariat Allah itu merupakan sebab binasa di dunia dan di akhirat, ya. Kita tidak boleh berpaling dari syariat Allah. Maka kaitannya akar tersebut dengan pembahasan tauhid adalah annal udul an sunnati Rasulillah SAW ila ghairiha syirkun fit ta'ah mustadillan ala dhalika bil ayah allati awradaha. Yakni menyamakan sunnah Rasulullah SAW dengan selainnya, ini merupakan kesyirikan, syirik ketaatan, ya. Beliau membawakan dalil dari ayat tadi dalam surat An-Nur, ya, ayat yang ke 63, ya. Baik, nanggung satu lagi, ya. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إن لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه Ahmad wa Tirmidzi wa hasan. Baik. Ini adalah hadis yang hasan, ya, dari Adi bin Hatim, bahasanya beliau mendengar Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, yakni ittakhadhu, yakni mereka itu mengambil, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang Yahudi mengambil rahib-rahib mereka, ya, pendeta-pendeta mereka itu sebagai apa? Rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala, orang Yahudi dan Nasrani, ya, orang Yahudi dan Nasrani. Ahbar ini adalah apanya orang Yahudi, pendetanya orang Yahudi. Ruhban ini pendetanya orang Nasrani. Dia mengambilnya sebagai Tuhan selain Allah, ya.
Bahasanya dalam ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahasanya Adi bin Hatim ini baru masuk Islam, kalau tidak salah ya, baru masuk Islam dan masih memakai salib, kalung salib ya, entah di tangannya atau di lehernya. Kemudian Rasulullah melihat dan Rasulullah membaca ayat tersebut, ayat surat At-Taubah ayat yang ke-31. Maka Adi berkata setelah Rasulullah membacakan ayat tersebut, "Faqultu lahu inna lasna na'buduhum." Kita ini enggak menyembah mereka, enggak menyembah pendeta mereka, ya. Enggak menyembah para pendeta tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Qala alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimuna?" Bukankah mereka itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mereka menghalalkannya, atau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah? Maka Adi bin Hatim berkata, "Ya benar, bala." Rasulullah mengatakan, yang demikianlah ibadah mereka. Ya. yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani menghalal pendetanya ketika mengatakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, misalnya ini haram nih, padahal ini halal oleh Allah, maka pengikutnya mengikuti, jamaahnya mengikuti, dan juga orang Nasrani juga. Padahal sudah diharamkan oleh Allah, mereka mengatakan halal. Kemudian pengikutnya mengikuti. Nah, yang demikian ini yang dikatakan adalah tilka ibadatuhum. Yang demikian adalah bentuk ibadahnya mereka. Ini ketaatan, syirik ketaatan. Makanya dinamakan syirik ketaatan. Maka yang demikian tersebut dalam hadis tersebut, wadhalika li'annahum ja'aluhum syuraka ma'allahi fit ta'ah wa tasyri'. Berarti orang-orang tersebut, orang Yahudi dan Nasrani, dan juga sebagian kaum muslimin yang mengikuti kiai-kiainya atau guru-gurunya, yang mereka itu menjadikan gurunya sebagai panutannya dan dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau sebaliknya, yang demikian itu apa? Mereka telah menjadikannya sebagai sekutu bersama dengan Allah dalam ketaatan dan pensyariatan, ya, dan pensyariatan. Berarti apa? Ketika seseorang mengikuti apa kata gurunya, padahal itu sudah dihalalkan atau diharamkan oleh Allah, tapi dia mengingkarinya, dia lebih mengambil pendapat gurunya, maka dia telah melakukan kesyirikan dalam ketaatan dan pensyariatan atau tasyri', ya. Ini kata Syekh Muhammad di sini. Maka faedah dari hadis ini, penjelasan tentang kesesatannya pendeta Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, itsbatu syirkil Yahud wan Nasara. Ini penetapan kesyirikan orang Yahudi dan Nasrani. Ini orang Yahudi dan Nasrani dia melakukan kesyirikan. Faedah berikutnya, anna dinar rusul wahid wa wahid. Agama para rasul itu satu. Ini adalah tauhid. Kemudian faedah berikutnya, anna ta'atul makhluk fi ma'siyatil khaliq ibadatullah. Ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta, ini adalah bentuk ibadah kepada makhluk. Ketika seseorang taat kepada makhluk dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ini adalah bentuk ibadah kepada makhluk tersebut. Faedah berikutnya, wujubul istifsar min ahli ilmi amma khafiya hukmuhu. Wajibnya minta pendapat atau minta pencerahan dari orang yang berilmu terhadap apa-apa yang ditakutkan hukumnya atau hukumnya belum diketahui, masih tersembunyi. Faedah berikutnya, hirsus sahabah 'alal ilmi. Semangatnya para sahabat
kepada ilmu. Adi bin Hatim tadi ya, semangat dalam ilmu. Kemudian faedah terakhir, dam taklid mimman qadara 'ala al-ijtihad. Tercelanya orang yang taklid. Orang yang taklid tercela. Tapi bagi apa? Bagi orang yang dia sanggup untuk berijtihad, mencari dalilnya. Berarti bagi siapa? Bagi ustaz, ya. Beda dengan orang awam. Ya. Tapi bagi orang awam dia tercela. Kalau pernah sudah salah mesti diikutin juga. Tidak boleh. Itu berarti tercela tadinya. Baik, sampai sini pembahasan kita malam ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ini pembahasannya sangat bagus sekali sebenarnya. Ini Pak diluaskan dalam kitab Ustaz Yazid, kitab Tauhid, membahas juga tentang pemimpin juga. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.